Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1501. Aroma buah prunus ini benar-benar kuat membuat kepala mereka terasa pusing, sampai tidak sabar untuk memakan semuanya. Aku nggak tahan lagi, aku akan mencobanya duluan. Seru Arham yang tidak bisa menunggu lama lagi. Dia langsung mengambilnya dan memasukkannya ke mulut. Wira pun mengamati dengan tenang, karena ingin tahu ada efek samping apa setelah memakannya. Setelah Arham melahap buah prunus, dia merasakan energi di tubuhnya pulih sedikit, bahkan basis kultivasinya juga meningkat sedikit. Dan otot-otot di tubuhnya menjadi makin kuat. Buah ini memang luar biasa, seru Arham. Begitu melihat ini, Delmar pun memakan satu dan mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Dengan begitu, ketiganya memakan cukup banyak buah prunus hingga hampir menerobos basis kultivasi selanjutnya. Sesudah merasa kenyang, mereka baru teringat bahwa ada misi yang harus diselesaikan. Selain itu, entah bagaimana situasi di luar sana sekarang. Jadi mereka masing-masing mengambil satu buah prunus untuk diberikan kepada ular piton raksasa. Ternyata ular piton ini memang menyeramkan karena panjang badannya sekitar 10 meter. Ketika ular piton itu melihat mereka, dia sama sekali tidak berniat jahat dan hanya berbaring dengan culas di tanah. Seolah-olah tidak ingin memedulikan mereka. Bukankah ular piton ini terlalu malas? Sekte langit menempatkannya di sisi ini supaya dia menunggu orang-orang memberinya buah prunus kan? Kenapa malah terlihat seperti ingin tidur? Hei, buah prunus ini untukmu. Makanlah, seru Wira sambil mengangkat buah prunus di tangannya. Ular piton itu akhirnya bereaksi sedikit, dia melirik Wira dan lainnya. Tetapi kemudian menoleh dan tidak peduli. Apakah ular ini sakit? Bukannya dia paling menyukai buah prunus. Buah ini bahkan bisa memberinya manfaat besar dalam peningkatan basis kultivasi. Kenapa dia malah terlihat tidak acuh? Hei, ada apa ini? Kenapa kamu tidak memedulikan kami? Tanya Wira lagi, mereka tentu pernah melihat ular piton sebelumnya ketika mendengar peraturan kompetisi tidak ada yang menduga akan bertemu situasi seperti ini. Wira menggeleng, dia tidak memahami maksud ular piton itu, namun mereka harus mendapatkan sisik ular secepatnya, karena orang-orang akan menyusul kemari sebentar lagi. Apa yang terjadi? Cepat makan buah prunus ini. Bukannya kamu paling menyukainya? Tanya Wira. Sebelumnya Juan mengatakan ular piton ini memiliki kecerdasan sehingga memahami perkataan manusia. Namun Wira sudah berbicara sejak tadi, kenapa ular piton ini sama sekali tidak bereaksi. Wira pun tidak tahan lagi. Amarahnya mulai berkecamuk. Wira sontak datang ke hadapan ular piton itu dengan memegang buah prunus. Dia membuka mulut ular piton itu lalu memasukkan buah tersebut. Tindakan Wira ini membuat Delmar dan Arham tercengang. Bukankah nyali Wira terlalu besar? Itu bukan binatang buas biasa melainkan ular piton raksasa. Bukan hanya mereka, tetapi ular piton itu juga terkesiap. Apakah manusia ini sudah gila? Apakah manusia ini tidak takut padanya? Masalahnya ular piton itu tidak ingin mencabut sisiknya untuk siapapun. Bab 1502. Setelah mengunyah dengan pelan, ular piton itu akhirnya menelan buah prunus, kemudian dia menggunakan ekornya untuk menyapu tubuh sendiri dan sebuah sisik terjatuh ke tanah. Sesudah itu, dia menjilat tubuhnya karena merasa sakit. Ketika melihat situasi ini, Wira sepertinya mengerti alasan ular piton ini tidak ingin memakan buah prunus. Ternyata karena mencabut sisik terasa sakit. Setelah mengambil sisik tersebut, Wira memberi hormat dan membawa kedua temannya itu berlari ke atas gunung. Tidak lama setelah Wira dan lainnya pergi, Ozak dan kedua temannya tiba. Sekujur tubuh mereka dipenuhi luka, membuat mereka tampak cukup menyedihkan. Ular piton, silakan makan buah prunus ini. Suruh Ojak sembari mempersembahkan buah prunus di hadapan ular piton itu. Namun ular piton itu bahkan tidak meliriknya dan menguap lebar hingga akhirnya tertidur. Hal ini membuat Ozak dan lainnya terperangah. Situasi macam apa ini? Apa mungkin ada kesalahan? Kak, apa yang terjadi? Kenapa dia nggak mau makan buah prunusnya? Kita nggak salah mengingat peraturan kompetisi kan? Tanya Irsyad. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi kita seharusnya sudah menyelesaikan misi karena mendapatkan buah prunus. Apa kita sudah boleh naik gunung? Sahut Ozak. Awalnya mereka ingin mendapatkan sisik ular piton lewat buah prunus ini, tetapi ular piton itu sama sekali tidak memerlukan mereka, bahkan tertidur lelap. Jadi seharusnya ini bukan kesalahan mereka melainkan kesalahan ular piton ini karena ular piton menolak pemberi mereka sisik. Mereka pun terpaksa langsung naik ke gunung. Kita harus cepat sedikit, jangan sampai ada yang menyusul. Ujar Ozak. Mereka tidak melihat Wira dan teman-temannya sejak tadi, entah bagaimana situasi mereka sekarang. Kini Ozak hanya ingin segera tiba di puncak gunung. Meskipun tidak mendapatkan sisik ular, mereka harus menang. Di sisi lain, Wira dan lainnya baru memahami kegunaan sisik ular tersebut. Dalam perjalanan ke atas gunung terdapat banyak serangan serangga beracun. Bukan hanya racun mereka yang berbahaya, tetapi tubuh mereka juga sangat besar. Namun dengan adanya sisik ular itu, serangga-serangga itu tidak berani menyerang mereka. Arham dan Delmar pun ingin sekali menempelkan tubuh mereka ke tubuh Wira karena khawatir diserang. Untungnya, Wira melindungi mereka sehingga tidak ada yang terluka. Ketiganya pun tiba di puncak gunung dengan selamat.
Sementara itu, Ozak dan lainnya tidak seberuntung ini, mereka juga tidak menduga akan ada begitu banyak serangga beracun di sini. Begitu mereka menginjakan kaki di jalanan ini, semua serangga beracun itu langsung menyerang membuat mereka sungguh kelelahan. Jika tidak waspada, mereka pasti akan digigit dan keracunan hingga akhirnya tewas di tempat. Ini adalah konsekuensi paling parah. Jika racunnya tidak terlalu mengerikan, paling-paling pikiran mereka akan menjadi kacau sehingga berhalusinasi dan menari-nari di tempat. Wira, Arham, dan Delmar sudah menunggu cukup lama, mereka tidak tahu kapan pintu labirin akan dibuka. Ozak dan teman-temannya juga sudah tiba di puncak gunung. Setelah berjuang mati-matian, mereka awalnya mengira mereka akan menjadi orang pertama tetapi malah melihat Wira dan lainnya yang tidur di sana. Kenapa kalian? Ojak melotot, sekujur tubuhnya gemetaran. Pantas saja ular piton itu menolak memberikan sisiknya, ternyata Wira sudah mengambilnya duluan. Bab 1503. Kenapa kalian baru sampai? Kami sudah menunggu lama, kalau bukan karena harus masuk labirin bersama kami mungkin sudah mengambil lencananya dari tadi. Ucap Delmar dengan sorot mata mengejek sambil meregangkan pinggang. Ozak sungguh murka mendengarnya, dia tidak menduga dirinya akan kalah dari mereka, yang basis kultivasinya lebih rendah bahkan dihina oleh mereka. Sialan, niat membunuh Ozak telah bangkit, dia mengeluarkan pedangnya berniat untuk bertarung mati-matian tanpa peduli pada lukanya. Namun Irsat segera menghentikan dan berbisik. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Kamu masih ingat senjata rahasia yang dimiliki Wira kan? Kalau nggak berwaspada kita bisa mati di sini. Irsat menasehati Ozak agar tidak menimbulkan masalah untuk sekarang. Sesudah dibujuk, amarah Ozak pun mereda. Namun Ozak tetap bertekad akan membunuh mereka setelah memasuki labirin. Beberapa orang itu berdiri bersama dan akhirnya berhasil membuka pintu labirin. Di dalamnya gelap gulita, samar-samar tidak terlihat beberapa patung besar di pintu masuk, mereka memegang kampak dan cambuk tampak penuh wibawa. Ternyata beginilah labirinnya, dengar-dengar, ada labirin besar di Pulau Tawang dan terdapat banyak harta karun di dalamnya. Mungkin harta karunnya sudah diambil habis dan tersisa lencana, ucap Irsat sambil menggoyangkan kipasnya. Dia merasa sangat penasaran dengan labirin ini. Wira ingin segera menemukan lencana tersebut dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin punya hubungan apa-apa dengan Ozak dan lainnya. Kalau begitu, kita buat peraturan. Nggak boleh ada yang saling mengusik, yang berhasil mendapat lencana duluan adalah pemenangnya. Ujar Ozak setelah melirik Wira sekilas dengan galak. Meskipun merasa ragu, Wira tetap menyetujuinya. Dengan begitu keenam orang itu pun berjalan masuk. Ozak istirahat dan menyeringai jahat lalu mengikuti di belakang Wira dan lainnya. Asalkan terus mengikuti Wira dan lainnya, mereka bisa mendapatkan lencana tersebut tanpa perlu bersusah payah karena tinggal merebutnya nanti. Wira tentu menghindari tindakan mereka. Tapi sama sekali tidak peduli meski keterampilan bela diri orang-orang ini hebat, mereka terlalu bodoh. Wira tentu tahu apa yang mereka pikirkan. Begitu menemukan lencana tersebut, Wira tidak mungkin menyerahkannya kepada orang lain. Lagi pula dia masih punya banyak peluru. Mudah saja untuk membunuh orang-orang ini. Terdapat banyak jebakan di labirin ini. Wira dan teman-temannya nyaris terjatuh ke lubang rahasia beberapa kali. Kalau sampai itu terjadi, mereka mungkin akan tewas. Hati-hati, patung di depan itu kelihatan agak aneh, ucap Wira karena mendengar suara angin saat hendak membawa teman-temannya lewat. Begitu menengadah patung-patung itu sepertinya bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Mereka pun menunggu cukup lama tetapi tidak ada serangan apapun. Delmar merasa Wira terlalu berwaspada. Dia menyingkirkan tangan Wira, lalu berniat untuk berjalan ke depan sendirian. Alhasil, begitu Delmar melangkah, patung-patung itu sontak mengayunkan golok mereka ke arahnya. Bab 1504. Untung saja Wira bereaksi dengan cepat, dia melemparkan tubuhnya ke arah Delmar dengan bantuan pilar di samping. Begitu meraih pinggang Delmar, Wira membawanya kembali ke tempat semula. Seluruh proses ini hanya berlangsung selama beberapa detik ini. Patung-patung itu kembali mematung tanpa bergerak lagi. Kak, gimana ini? Patung-patung itu terlalu besar bahkan begitu cekatan, kita mungkin mati kalau langsung main terobos, ucap Arham. Wira mengeluarkan pistolnya sambil merenung sesaat, jika menembak sembarangan, belum tentu akan mengenai patung-patung besar itu. Sementara itu, Ozak hanya bersembunyi di belakang mereka. Ingin melihat bagaimana mereka menerobos rintangan tersebut. Di belakang patung tersebut adalah sebuah rumah yang terkunci. Kuncinya pun terbuat dari emas, seharusnya ada barang berharga di dalamnya. Kalau tidak, mana mungkin pintunya terlihat semewah itu. Jika tebakan mereka tidak salah, seharusnya lencana yang mereka butuhkan ada di dalam sana. Wira mengelus dagunya dengan ringan mengamati sekeliling dengan seksama. Selain jalan ini tidak ada lagi jalan lain. Namun patung-patung itu terlalu mengerikan, pasti ada sesuatu yang belum ditemukan oleh Wira di sini. Kak Wira masih merenung, seberkas cahaya tiba-tiba berkedip di samping Wira baru menyadari tangga yang terletak di dinding batu samping. Hanya saja tangga itu sangat sempit, jika ingin melewatinya, seseorang harus bisa mengendalikan tubuh mereka dengan baik. Kalian lihat dinding batu di samping itu. Itu yang bisa membantu kita melewati rintangan ini, ucap Wira.
Karena tidak ada petunjuk lain, seharusnya mereka harus melewati tangga tersebut dan tidak boleh mengganggu patung-patung di depan. Hal ini sangat sulit, Arham dan Delmar merasa mereka tidak sanggup melakukannya. Begitu ada kesalahan, mereka mungkin akan mati. Aku akan berjalan di depan untuk melindungi kalian, kalian pelan-pelan ikuti dari belakang saja. Selesai berbicara, Wira langsung melompat ke tangga batu pertama. Tangga ini tidak stabil, bahkan ada beberapa yang bergerak sana-sini. Tingkat kesulitannya sangatlah tinggi. Wira saja kesulitan untuk melewati dengan cepat, dia berusaha mempertahankan keseimbangan dan berjalan dengan hati-hati. Setelah ragu-ragu sejenak, Arham dan Delmar memutuskan untuk menyerah. Wira, kamu saja yang pergi. Keseimbangan kami sangat parah, kami nggak mungkin berhasil. Kami akan menyemangatimu dari sini. Delmar berteriak kepada Wira, sedangkan Arham mengangguk. Saat berikutnya, ketiga sosok sontak melewati mereka dan melompat ke tangga batu. Dasar nggak berguna begini saja nggak bisa, ejek Ozak. Meskipun Delmar dan Arham merasa kesal, mereka juga tidak bisa apa-apa. Bab 1505. Wira hati-hati, mereka terus membuntuti kita sejak tadi, mereka sudah di tangga mereka akan menyusul. Seru Delmar dengan sekuat tenaga. Karena tidak mampu melanjutkan kompetisi lagi mereka hanya bisa menyuruh Wira untuk lebih berwaspada. Wira pun menoleh lalu mendapati Ozak dan lainnya berada di belakangnya orang-orang ini benar-benar mengganggu. Wira, sudah kubilang. Aku nggak akan melepaskanmu begitu saja. Ini kesempatan bagus. Meskipun membunuhmu, kami nggak akan disalahkan. Kami bisa bilang kamu terjatuh karena pijakanmu nggak tepat, ucap Ozak. Selesai berbicara, Ozak mengeluarkan senjatanya dan mulai menyerang Wira. Kecepatannya sungguh tinggi. Serangannya terus mengincar kaki Wira. Namun, Wira bukan orang lemah. Dia mengeluarkan pistol dari sakunya lalu menembak bahu kanan Ozak. Sebelum Wira sempat beristirahat, Irsyad sudah melancarkan serangan, kipas lipat di tangannya pun berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Irsyad yang tampak acuh tak acuh sebenarnya sangat teliti dan keji, setiap serangannya mengincar leher Wira. Sementara itu, tidak ada kelebihan apapun dari Fardan kecuali tangannya yang sangat besar, begitu dia menendang dinding batu di samping pun berlubang. Wira agak kewalahan melawan 3 orang sendirian, meskipun demikian, dia tetap bergerak maju dengan perlahan sambil menghindari serangan dan melancarkan serangan balik. Dor, dor. Wira menembak 2 kali membuat Ardan sontak berlutut di tangga batu. Ardan berteriak kesakitan karena kedua kakinya berdarah. Kedua peluru telah tertancap di kakinya. Ardan merasa dirinya nyaris jatuh pingsan, tetapi tetap memegang dinding di samping dengan kuat. Kalau sampai terjatuh, patung-patung batu itu akan menyerang dirinya. Ozak tidak pernah peduli pada mereka termasuk hal ini, fokusnya hanya tertuju pada Wira. Sambil menghindari peluru, dia terus menyerang Wira. Sayangnya pedang Ozak tidak pernah berhasil mengenai Wira. Kak, kita harus mencari jarak, Wira sudah hampir tiba di ujung. Kita harus membunuhnya di sini. Atau enggak punya kesempatan lagi. Ujar Irsyad. Aku juga tahu, dasar cerewet. Bentak Ozak dengan murka. Dia merasa sangat besar tetapi tidak punya cara apapun sehingga hanya bisa menatap Wira dengan gelisah. Tiba-tiba, sebuah ide bagus muncul di benaknya. Daripada membiarkan Wira mendapatkan lencana tersebut, lebih baik tidak ada yang mendapatkannya. Ketika melihat senyuman mengerikan di wajah Ozak, Irsyad menyadari ada yang tidak beres. Tetapi tidak sempat menghalanginya. Ozak sudah menggunakan pedangnya untuk menebas tangga batu di bawah, lalu perlahan-lahan mendekati Wira. Karena tangga batu hancur, Irsyad pun tidak bisa membantu lagi. Ozak hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Wira, matilah kamu. Seru Ozak, kemudian dia melompat dengan kuat hingga mendarat di depan Wira. Sesudahnya, Ozak menghancurkan tangga batu di depan lagi, sehingga muncul celah besar antara mereka berdua. Bab 1506. Wira mengangkat alisnya sedikit, saat melihat situasi ini pria ini benar-benar gila. Dia melakukan apapun demi bisa menang. Padahal tindakannya ini bisa membuat dirinya rugi. Wira pun membidik kaki kanan Ozak dan berhasil menembaknya. Ozak seketika berlutut di tanah dengan kaki kanan yang terus mengeluarkan darah. Meskipun demikian, Ozak tidak peduli. Dia segera melemparkan pedangnya ke arah kepala Wira. Di luar dugaan, Wira malah berhasil menembak kaki kirinya lagi. Pada akhirnya, kedua kaki Ozak tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya bisa berlutut di tangga batu dan menatap Wira dengan penuh kebencian. Seolah-olah ada dendam kesumat di antara mereka. Orang sepertimu, nggak pantas untuk wanita suci. Selesai mengatakan ini, Wira menginjak kepala Ozak dan berhasil melompat ke depan pintu. Dengan kata lain, Ozak bukan hanya dikalahkan oleh Wira, tetapi juga menjadi batu loncatan Wira, sungguh memalukan. Kemudian Ozak tiba-tiba melakukan sesuatu yang berada di luar dugaan orang-orang. Terlihat dia mendorong dinding batu untuk meminjam kekuatan, lalu menjatuhkan diri ke tanah. Begitu Ozak mendarat, patung-patung batu pun terbangun dan mengayunkan pisau mereka. Dengan demikian, Ozak terjatuh dengan kepala di bawah dan tewas di tempat. Wira hanya menyaksikan semua ini dengan ekspresi datar. Meskipun Ozak tidak seharusnya mati, ini pilihannya sendiri sehingga Wira tidak berhak mengatakan apa-apa.
Wira mendorong pintu dan melangkah masuk, lalu melihat sebuah lencana. Dia berhasil memperoleh lencana itu. Dia sudah bisa menikahi Julian. Saat berikutnya, muncul sebuah tangga yang berangsur naik di depan. Wira pun perlahan-lahan berjalan ke depan lencana itu. Lalu mengambilnya dengan tangan kanan dan mengangkatnya untuk mengumumkan kemenangannya. Begitu Wira mengambil lencana tersebut, segala sesuatu di sekitar mulai hancur. Wira tahu labirin ini telah runtuh, jadi harus segera meninggalkan tempat ini. Delmar, Arham, jangan bengong lagi, cepat kabur, tempat ini akan runtuh. Seru Wira. Kemudian kedua orang itu pun bereaksi dan meninggalkan labirin bersama Wira. Begitu mereka tiba di luar, labirin akhirnya benar-benar runtuh. Mereka tampak terengah-engah dan menatap situasi di depan dengan tidak percaya. Ternyata hal ini sudah direncanakan. Luar biasa. Wira, selamat, kamu berhasil mendapatkan lencananya. Kamu sudah bisa menikahi wanita suci, ucap Delmar. Wira pun tersenyum dan tetap terlihat tenang, dia menatap lencana di tangannya. Membayangkan kehidupan bahagianya dengan Julian. Jadi sekarang saatnya Wira turun gunung. Di sisi lain, Julian dan Hasto terus menunggu di luar. Hari ini mereka akhirnya mendapatkan kabar bahwa Wira berhasil mendapatkan lencana tersebut, bahkan sedang turun gunung bersama Arham dan Delmar. Julian senang hingga meneteskan air mata, dia menutup wajahnya, tidak ingin orang lain melihatnya menangis. Hasto mengelus jenggotnya dengan puas. Aku memang gak salah menilai orang. Hebat sekali, ada banyak pesilat Astrik Puncak tapi mereka semua dipermainkan oleh Wira. Sejak awal, pohon prunus di depan hanya umpan, sementara itu hutan pohon prunus ada di dalam dan berhasil ditemukan oleh Wira. Bab 1507. Setelah menunggu beberapa saat, Wira dan teman-temannya akhirnya terlihat berjalan keluar. Selain itu, Wira telah memegang lencana yang membuktikan kemenangan sayembara. Wira, seru Julian yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya lagi. Dia berlari menghampiri Wira, lalu melemparkan diri ke pelukan Wira. Wira tidak menduga Julian yang selalu menjaga citranya akan bersikap seperti gadis manja sekarang. Sementara itu, Arham yang menyukai Julian pun merasa cemburu melihatnya. Ketika melihat Arham sedih, Delmar menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Mungkin karena merasa malu pada Delmar, Arham langsung menepis tangannya. Apa yang kamu lakukan? Kamu lebih mudah dariku loh. Benar-benar nggak sopan. Aku menghiburmu karena melihatmu sedih. Tapi kamu malah melepas tanganku. Tegur Delmar sambil mengelus-elus punggung tangannya, dan memelototi Arham. Kemudian Delmar berlari ke samping Wira dan Julian. Dia mirip sekali dengan anak kecil. Wira dan Julian sedang menerima salam tetapi dia malah datang mengganggu. Selamat Kak Wira, akhirnya kalian akan menikah. Nona, kelak kamu akan menjadi kakak iparku. Tolong maklumi jika kakakku ini membuat kesalahan di kemudian hari. Ucap Delmar yang menepuk dadanya dengan sok hebat. Wira merasa lucu melihat tingkahnya, dia mengulurkan tangan lalu menyentil dahi Delmar. Delmar pun berseru, Kak, kenapa kamu menindasku? Julian telah melepaskan diri dari pelukan Wira, dia tidak menyangka hubungan ketiga orang ini akan menjadi begitu baik. Padahal dia tidak melihat Delmar saat Wira masuk, hanya dalam beberapa hari mereka sudah berteman baik. Sudah. Jangan ribut lagi, karena kamu sudah mendapat lencana. Cepat pergi melapor pada Tuan Juan. Kalian sudah pasti akan menikah, ujar Hasto yang berdiri di samping sejak tadi. Dia pun merasa sedih, karena Wira tidak berinisiatif mengajaknya mengobrol. Adiknya ini sudah dewasa dan akan menikah, jadi tidak peduli pada dirinya lagi. Apakah Wira sudah melupakan persahabatan mereka ini? Wira merasa bingung melihat Hasto yang tampak sedih. Dia berkata, Kak Hasto, terima kasih atas pelajaranmu, aku nggak mungkin bisa keluar semudah ini. Oh, ya. Ada yang ingin kulaporkan pada Tuan Juan. Ketika di Pulau Tawang, Wira memanfaatkan banyak keterampilan yang diajarkan oleh Hasto. Dengan kata lain, dia tidak mungkin memenangkan sayembara tanpa bantuan Hasto. Hasto berdaham 2 kali dan merasa bangga. Meskipun begitu, dia tetap memasang ekspresi tenang. Dia mengangguk, lalu menyuruh beberapa orang itu mengikutinya. Dalam perjalanan pulang, Julian akhirnya bisa bergandengan tangan dengan Wira, tidak perlu malu dan takut seperti sebelumnya lagi. Selain itu, tatapan terhadap Wira juga dipenuhi kasih sayang. Setibanya di kediaman keluarga Triaji, Juan dan 8 kepala keluarga itu telah berdiri di depan untuk menyambut mereka. Juan telah mendapatkan kabar bahwa Wira memenangkan sayembara ini. Bab 1508. Kabar ini membuat Juan sangat emosional, dia tidak salah menilai orang. Syukurlah, putrinya bisa diselamatkan. Ketika menunggu Wira dan lainnya kembali, Juan terus mengembangkan tangannya dengan erat. Dia memang merasa senang tetapi juga merasa sedih karena putrinya akan menikah sebentar lagi. Mereka sudah sampai, entah siapa yang berteriak. Pandangan semua orang sontak tertuju ke arah depan. Tampak Wira dan Julian bergandengan tangan disinai oleh cahaya matahari terbenam. Hasto dan lainnya pun mengikuti di belakang. Irsat dan Fardan juga telah kembali. Tapi Ozak mungkin harus tinggal selamanya di Pulau Tawang. Sialan. Kepada Tuan Juan, dan para kepala keluarga begitu melihat para petinggi itu, Wira langsung memberi hormat dan menyerahkan lencana tersebut kepada Juan.
Juan mengangguk, sambil menatap lencana di tangannya. Kemudian dia menepuk bahu Wira sambil berkata, "Selamat, kamu berhasil menjadi pemenangnya. Kalau begitu, sesuai peraturan sayembara, putriku akan menjadi istrimu." Juan mengumumkan kemenangan Wira dengan lantang. Setelah mendengarnya, orang-orang sontak bersorak-sorai. Berhubung sayembara telah berakhir, berarti hari pernikahan wanita suci sudah dekat. Pernikahan megah akan segera diadakan. Ketika saat itu tiba, semua orang akan diliburkan sehari. Dan dapat bersenang-senang. Sebelumnya, siapa yang bilang wanita suci dan Wira nggak cocok? Lihatlah, mereka berdua, kenapa aku merasa mereka sangat serasi. Benar, aku juga merasa begitu. Yang satu cantik, dan yang satu tampan. Pasti cocok. Dengar-dengar Tuan Juan sudah menentukan Wira sebagai penentunya sejak awal, tapi karena aturan yang sudah ditetapkan sayembara terpaksa tetap diadakan. Aku juga dengar rumor itu. Kita nggak tahu kebenarannya. Bagaimana, tapi apa kalian menyadari ada peserta yang nggak kembali? Sepertinya, aku nggak melihat Ozak. Sosok Ozak yang tak terlihat pun, membuat orang-orang heboh. Sesuai dugaan memang tidak ada Ozak di tengah kerumunan, Ozak adalah anggota keluarga Mukes. Tentu membutuhkan penjelasan atas masalah ini. Di mana putraku? Kenapa aku nggak melihatnya? Tanya kepala keluarga Mukes yang menyadari keanehan. Kini dia segera berdiri di depan untuk memeriksa, tetapi tidak ada menemukan putranya. Tatapan Wira dan lainnya sontak menjadi suram, mereka tidak tahu harus bagaimana menjelaskan. Tetapi tetap harus melaporkan secara jujur. Ketika Wira hendak menjelaskan, sontak berdiri dan berlutut sembari berkata, "Tuan, ada yang ingin ku laporkan." Kepala keluarga Mukes menyuruhnya untuk segera melanjutkan. Irham berucap bahwa Ozak telah tiada. Meskipun Ozak tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka tetap memanggilnya kakak, jadi ketika mengingat insiden di Pulau Tawang, air matanya tak kuasa berlinang. Bab 1509. Apa yang sebenarnya terjadi, jelaskan secara rinci. Begitu mendengar perkataan itu, kepala keluarga Mukes langsung mencengkeram dadanya. Meskipun kepalanya terasa pusing, dia tetap berusaha bertahan karena harus mengetahui kebenarannya. Di sisi lain, Wira tahu apa yang ingin dikatakan Iftar setelah melihatnya melaporkan sambil berlutut seperti ini. Sesuai dugaan, Iftar penunjuk Wira dan berkata, dia yang mencelakai Kak Ozak. Kak Ozak dan dia sama-sama menaiki tangga batu, tapi dia membuat kaki Kak Ozak lumpuh dan terjatuh dari tangga. Kak Ozak mati karena tebasan pisau patung-patung batu. Iftar pintar sekali memutar balikan fakta. Wira jelas-jelas melawan untuk melindungi diri sendiri, tetapi Iftar malah mengatakan dirinya mencelakai Ozak. Delmar dan Arham tentu tidak bisa menerima fitnahan seperti ini, mereka pun maju untuk membela Wira sekaligus menceritakan situasi yang sebenarnya terjadi. Tuan Juan, kepala keluarga Mukes, jangan percaya omongannya. Dia dan Kak Ozak bersekongkol untuk membunuh Wira, tapi untung saja Wira bernasib baik dan selamat. Kami memang berteman dengan Wira, tapi sama sekali tidak berbohong, jelas Delmar. Meskipun terlihat seperti anak kecil, Delmar justru sangat dewasa saat menghadapi situasi seperti ini. Penjelasan yang diberikannya pun terdengar sangat logis. Wira tidak mengatakan apapun dan hanya berdiri di samping. Sementara itu, P. Julian menggenggam tangannya dengan erat. Hal ini dia tidak akan membiarkan siapapun menindas calon suaminya. "Wira, apa ada yang ingin kamu katakan?" Tanya Juan, dia tentu pernah mendengar tentang Ozak. Pemuda ini sangat kasar dan keji. Bahkan selalu menindas saudara seperguruannya. Reputasi buruk Ozak ada di seluruh sekte langit, sehingga Juan tidak mungkin percaya Wira mencelakainya. "Aku difitnah, waktu itu aku dan Kak Ojak sama-sama di tangga batu. Kak Ojak beberapa kali ingin mencelakaiku. Jadi aku hanya bisa melawan untuk melindungi diri. Setelah kakinya lumpuh, dia tiba-tiba terjun dan memilih bunuh diri." Jelas Wira sambil berlutut dengan satu kaki. Juan melirik sekilas kepala keluarga Mukes. Ekspresinya tampak sangat murung, tidak tahu harus percaya pada siapa, yang jelas dia tidak boleh kehilangan kepercayaan publik. Kepala keluarga Mukes mengepalkan tangannya dengan erat, dia menggertakkan giginya sebelum berucap, karena putranya yang menyerang duluan, lupakan saja masalah hal ini, lagian wajar jika terjadi kecelakaan di pertandingan seperti ini. Aku nggak enak badan, aku pamit dulu Tuan Juan. Para peserta membela Wira, jika kepala keluarga Mukes berisi keras membantah, orang-orang hanya akan mengucapnya sebagai ayah yang menutupi kejahatan anak. Begitu dia kehilangan kepercayaan publik, tidak akan ada yang membantunya lagi kelak. Setelah kepala keluarga Mukes pergi, Wira menatap sosok belakangnya. Sepertinya kerepotan akan datang bertubi-tubi. Keluarga Mukes sudah pasti memusuhinya. Tiba-tiba ada tangan mungil yang menggenggam erat tangan kanan Wira. Julian pun berkata, "Wira, jangan takut, karena aku akan menjadi istrimu, aku pasti akan melindungimu." Bab 1510. Julian menatap Wira dengan penuh tekad. Penampilannya yang tampak seperti ingin melindungi suaminya sungguh menyentuh hati Wira. Jika bukan karena sedang berada di halayak ramai, Wira pasti sudah mendekatkan Julian ke pelukannya. Sayembara akhirnya telah berakhir. Wira sudah cukup lama berada di Sekte Langit sehingga ini saatnya kembali ke Dusun Darmadi.
Meskipun sudah bisa dianggap sebagai suami istri, Wira dan Julian belum melakukan ritual sehingga masih memiliki kekhawatiran dalam hatinya. Wira datang ke kamar Juan lalu mengetuk pintu dengan ringan. Setelah mendapat persetujuan, dia baru mendorong pintu dan masuk. Tuan Juan, aku tahu kamu ingin menjadikanku tangan kananmu supaya Julian bisa tinggal di Sekte Langit selamanya. Tapi aku masih punya istri lain dan harus pulang ke Dusun Darmadi. Jadi mungkin aku nggak bisa menyetujui permintaanmu ini. Ujar Wira. Wira tentu tahu tujuan dari Juan tidak ingin berpisah dari putrinya. Sehingga ingin menjadikannya tangan kanan. Namun Wira punya keluarga di Dusun Darmadi, jadi tidak mungkin terus berada di sini. Tangan Juan yang sedang menulis seketika berhenti. Dia tentu mengerti apa yang dipikirkan Wira dan tidak berniat untuk memaksanya, namun dia meminta Wira untuk mengadakan pesta pernikahan di Sekte Langit sebelum pergi. Wira semula berpikir bahwa Julian akan mengikutinya setelah menikah nanti, jadi tidak masalah jika pernikahan diadakan di Dusun Darmadi. Baiklah, setelah Wira menyetujui permintaan ini, Juan pun merasa lega. Dia merasa senang karena bisa melihat putrinya menikah. Setidaknya Wira adalah pria yang bisa menyelamatkan nyawa sang putri. Beberapa hari ini Sekte Langit dipenuhi suasana bahagia, hingga hari pernikahan tiba. Julian masih tidak menyangka bahwa dirinya akan menikah dengan pria yang dicintainya. Wira memakai baju pengantin dan berdiri di depan kamar Julian. Saat ini pelayan berucap dengan penuh antusiasme. Yang mulia, pengantin pria sudah menunggu di depan. Ayo, kita keluar jangan sampai dia menunggu terlalu lama. Bagaimanapun, pelayanan ini sudah melayani Julian selama bertahun-tahun. Dia sudah menganggapnya juga sebagai saudaranya sendiri. Julian terlihat gugup. Lalu mengepalkan tangan dengan erat. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Wira. Dengan demikian, dia dibawa keluar oleh pelayan seperti boneka. Kalau pelayan itu tidak tahu Julian menyukai Wira, mungkin dia akan mengira majikannya ini dipaksa untuk menikah. Istriku jangan begitu gugup hanya menikah. Setelah kembali ke Dusun Darmadi, kita masih harus mengadakan pernikahan yang sangat meriah. Ujar Wira sambil menggandeng tangan Julian dengan lembut. Kemudian dia menggendong Julian ke tandu. Sebelum pergi, Wira membisikkan sesuatu ke telinga Julian membuat wanita itu tersipu. Julian pun mendorongnya dengan malu. Tindakan ini membuat semua orang yang berdiri di sampingnya tak kuasa tersenyum. Suara gong dan genderang memenuhi langit lantaran rumah Wira bukan berada di sini. Dia hanya membawa Julian berkeliling di Sekte Langit dan akhirnya berhenti di depan kediaman Juan. Bab 1511. Wira turun dari kudanya dan mendekati tandu pengantin. Julian lalu membuka tirai pintunya dan meraih tangan Julian. Julian menggenggam tangannya dengan hati-hati dan keduanya masuk bersama-sama. Juna duduk di posisi yang tinggi. Melihat putrinya menikah dengan sangat gembira, dia benar-benar tidak menyangka putri yang dibesarkannya sejak kecil sekarang sudah menikah. Wira membawa Julian ke hadapan Juna, mereka menjalankan upacara pernikahan lalu akan masuk ke kamar pengantin. Wira langsung menggendong Julian dan membuat semua orang di sekitarnya bersorak-sorai. Pengantin prianya benar-benar sudah nggak sabar ya. Tapi ini masih pagi, nggak boleh, Lihatlah pengantin prianya terlalu tergesa-gesa, gadis suci pun belum siap. Mungkin wajahnya di balik itu pasti sudah sangat merah sekali. Pengantin prianya sungguh kuat, bisa langsung menggendong gadis suci. Tapi gadis suci juga tampaknya sangat kurus. Mendengar komentar dari orang sekitar, Wira langsung membawa Julian ke dalam kamar. Julian merasa sangat gugup, tidak tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Julian, kamu tunggu di sini saja. Aku mungkin harus keluar untuk minum beberapa gelas dengan mereka. Kamu tenang saja, aku akan kembali. Tamunya sangat banyak jadi aku kembali lagi nanti. Kalau kamu lapar, lepaskan saja menutup kepalamu, ada makanan di meja kok. Setelah selesai berbicara, Wira mencium kening Julian dengan lembut lalu meninggalkan kamar itu. Hati Julian yang tegang akhirnya bisa lega sekarang. Jika sekarang mereka langsung berhubungan, dia khawatir dia akan melihat sisi memalukannya. Bagaimanapun juga, dia sendiri juga tahu betapa panas dan merah pipinya sekarang. Setelah menemani para tamu di luar untuk minum beberapa gelas, Wira kembali ke kamar pengantin. Awalnya dia mengira Julian pasti sudah melepaskan penutup kepalanya, sekarang tak disangka Julian malah masih tetap mengenakannya. Dia tersenyum lalu mengambil properti dan melepaskan penutup kepala Julian dengan hati-hati. Mereka saling memandang dengan tatapan yang lembut. Tetapi Julian yang mengalihkan pandangannya terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendengar suara Julian yang lembut, tatapan Wira menjadi muram. Sekali lagi. Dia perlahan-lahan mendekat dan duduk di sebelah Julian. Sayang. Sekarang kita sudah menjadi suami istri, jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bukankah aku harus bantu menyembuhkan luka istriku dulu? Wira baru selesai berbicara, Julian langsung merasa agak malu dan memalingkan wajahnya. Saat hendak berbicara, Wira malah langsung menciumnya. Keesokan harinya saat bangun, Julian merasa sekujur tubuhnya lemas, karena tidak tidur semalaman. Sementara itu, Wira terlihat segar bugar dan tidak kelelahan sedikitpun. Hasto datang sangat awal, karena ingin memeriksa apakah penyakit Julian sudah sembuh.
Setelah Julian sudah berpakaian dengan rapi, dia pergi ke aula bersama Wira, di mana Hasto dan Juna menunggu. Setelah memeriksanya secara singkat, Hasto merasa sangat senang mengetahui penyakit di tubuh Julian sudah hilang sepenuhnya karena teknik matahari besar itu. Juna memegang keningnya sendiri dengan terharu, dan tubuhnya bergetar sejenak. Lalu dia kembali mengangkat matanya dan terlihat tatapan yang lembut. Wira, terima kasih banyak. Kalau nggak ada kamu, penyakit putriku nggak akan mungkin sembuh secepat ini. Mendengar perkataan Juna, mata Julian kembali memerah. Wira mengepalkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Juna. Bab 1512. Hari ini adalah hari mereka akan meninggalkan tempat itu bersama-sama, dan kembali ke Dusun Darmadi. Wira dan Julian berdiri di pintu gerbang Sekte Langit sambil membawa barang bawaan mereka. Julian menatap ayah dan gurunya dengan mata yang memerah. Sementara itu Wira memandang Delmar dan Arham. Dia benar-benar tidak menyangka keduanya akan datang mengantar kepergiannya juga. Awalnya mereka semua adalah musuh, tetapi hubungan mereka menjadi lebih baik setelah melewati berbagai hal bersama. Gadis bodoh, jangan bertengkar dengan kakak-kakakmu setelah sampai di sana. Mengerti. Tapi, kalau ada yang menyakitimu, harus pulang dan mencari ayah, mengerti. Aku akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Juna tidak pernah mengatakan kata-kata yang menggelikan seperti ini kepada Julian. Namun hari ini putrinya akan meninggalkan di sisinya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menyemangati putrinya. Pada saat yang bersamaan, dia juga mengatakan kata-kata itu untuk didengar Wira sebagai peringatan agar tidak menindas putrinya. Jika tidak, dia pasti akan membuat Wira kesulitan. Mendengar perkataan Juna, Wira menggaruk belakang kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Setelah itu keduanya berpamitan dengan semua orang dan mulai berangkat pulang. Setelah perjalanan selama beberapa hari, keduanya tiba di Dusun Darmadi. Sungguh gak disangka, saat kembali lagi ke sini. Aku sudah menjadi istrimu. Entah para kakak akan menyukaiku atau enggak. Julian merasa emosional saat mengatakan kalimat terakhir. Dia benar-benar merasa sangat khawatir. Sebelumnya dia belum menikah dengan Wira, sehingga para kakak memperlakukannya dengan sangat baik. Namun sekarang keduanya sudah menikah, berarti mereka harus berbagi cinta. Beda dengannya juga, dia berpikir apakah para kakak masih akan memperlakukannya seperti sebelumnya. Tak disangka, seorang gadis suci yang sebelumnya selalu percaya diri, sekarang juga bisa merasa cemas. Wira mengelus kepala Julian sebagai isyarat tidak perlu khawatir karena ketiga istrinya itu sangat pengertian. Saat keduanya tiba di depan pintu rumah, dia mengetuk pintu dan ada seorang yang segera membukakan pintu. Sayang, kenapa kamu kembali secepat itu? Aku pikir kamu akan tinggal di sana lebih lama. Orang yang membuka perintah pintu itu adalah isi pertama Wira, yaitu Wulan. Saat mengalihkan pandangannya dari Wira ke Julian, matanya langsung bersinar. Dia tidak menyangka Wira benar-benar membawa pulang Julian. Dan Julian juga terlihat sangat cantik. Dian, Dewina, cepat keluar. Lihatlah, siapa yang dibawa pulang oleh Wira. Mendengar teriakan Wulan, Dian dan Dewinya bergegas keluar dari kamar mereka. Saat melihat Julian, reaksi mereka lebih besar daripada saat melihat Wira. Aduh. Adikku yang baik, kamu akhirnya kembali. Sebelumnya Wira bilang akan pergi menyelamatkanmu. Aku pikir terjadi sesuatu yang serius. Adikku yang baik, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa dia menindasmu? Kalau dia menindasmu, katakan padaku, aku akan mengurusnya untukmu. Wira merasa dirinya sangat kasihan sekarang, seharusnya dia yang menjadi rebutan keempat wanita ini. Tetapi sekarang, malah Julian yang lebih diminati. Ketiga wanita itu membawa Julian masuk ke dalam kamar dan meninggalkannya sendirian. Yang membawa barang masuk. Perlakuan ketiganya terhadapnya terlihat jelas jauh berbeda. Namun dia tidak bisa marah karena kepada istri-istrinya, sehingga hanya bisa mengeluh di dalam hatinya. Kak, kamu akhirnya pulang juga. Bab 1513. Mendengar suara Danu dan Dodi, Wira langsung berbalik dan menyapa mereka. Keduanya segera berlari ke sisinya mereka. Hanya mendengar kabar dia pergi mengejar istri tetapi tidak tahu bagaimana situasi selanjutnya. Danu menatapnya dengan tatapan yang aneh dan menyikut bahunya. Kak Wira, kami tahu kamu pergi mengejar istri. Bagaimana, berhasil membawa pulang istrimu? Setelah mendengar perkataan Danu, Wira memegang keningnya dengan tak berdaya. Dia bertanya, mengapa mereka malah mengkhawatirkan hal ini dan apakah mereka sudah menyelesaikan tugas yang diperintahkannya? Kalau kalian begitu mengkhawatirkanku, apa hal yang kuperintahkan sudah selesai? Wira mengernyitkan alisnya. Tentu saja, Kak Wira, bagaimana mungkin aku nggak menyelesaikan tugas yang kamu berikan? Tenang saja, saat kamu meninggalkan dusun ini, di sini aku mengelola sekolah bela diri dengan sangat baik dan pendapatannya juga banyak. Awalnya Danu bertanggung jawab atas memastikan keamanan Wira, namun kepergiannya bersama dengan Hasto terlalu mendesak sehingga dia tidak membawa Danu dan terpaksa meninggalkannya untuk mengelola sekolah bela diri mereka bersama dengan Dodi. Wira menganggukkan kepalanya, dan dengan puas. Dan berpikir memang bagus memiliki saudara seperti mereka, saat dia tidak berada di sana mereka juga bisa membantunya mengelola semuanya dengan baik. Saat mereka sedang berbicara Biantara juga masuk dari luar. Kak Wira, saat kamu nggak ada di sini,
Selama ini sebenarnya terjadi banyak hal, kita pulang dulu baru membahasnya lagi. Melihat ekspresi Biantara yang sangat serius, Wira bertanya-tanya apakah telah terjadi kerusuhan. Ekspresinya juga menjadi serius. Setelah itu, dia masuk sembari membawa barang-barang bawaannya. Baru saja tiba di aula, Wira mendengar keempat istrinya itu sedang mengobrol santai di sana. Mulai sekarang, kamu adalah adik kami bertiga. Jadi kamu jangan kaku. Benar, kamu adalah yang paling muda di antara kita semua. Sebagai putri bangsawan, aku tahu pasti ada banyak peraturan yang harus kamu ikuti. Tapi di sini bukan sekte langit, kamu juga harus coba berbaur, jangan terlalu kaku. Dik, ceritakan kepada kami lebih banyak lagi apa yang telah terjadi saat kalian di sekte langit. Wulan, Dian, dan Dewina mengelilingi Julian dan terus bertanya tentang situasinya, membuat Julian merasa malu hingga pipinya memerah. Melihat kejadian itu, Wira berpikir mengapa sebelumnya dia tidak menyadari wajah Julian begitu mudah memerah. Kalian bertiga tampaknya sangat akrab, jangan-jangan kalian juga sudah lupa dengan suami kalian. Sejujurnya Wira merasa sangat senang melihat hubungan keempat istrinya sangat akrab, tetapi dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman karena tidak bisa berbaur dengan mereka. Melihat kediaman bos yang dipenuhi dengan wanita cantik, yang lainnya merasa sangat iri. Mereka berpikir, mereka sudah mengikuti bos mereka begitu lama, mengapa mereka masih tidak bisa memiliki begitu banyak istri seperti bos mereka. Bahkan sekarang mereka masih lajang. Mana mungkin kami lupa dengan suami kami, tapi kamu baru saja pulang, pasti ada banyak hal yang harus diluruskan. Mereka sudah sibuk selama beberapa hari, kamu sudah kembali jadi harus bantu mereka. Wulan memandang Wira sambil tersenyum lalu mulai memberinya tugas. Dia berpikir istri pertamanya ini benar-benar makin mahir dalam mengurus rumah tangga. Bab 1514. Oleh karena itu, Wira tidak lagi berkomentar. Kebetulan hari ini cukup banyak orang yang berkumpul, dia berencana mengadakan rapat untuk membahas apa yang telah terjadi belakangan ini agar dia bisa memahami kembali situasi saat ini. Setelah selesai menyampaikan pemikirannya, Wira pergi ke ruang rapat dan menunggu yang lainnya. Dia merasa keempat istrinya ini masih akan mengobrol sebentar lagi, tetapi saudara-saudara yang lainnya segera berkumpul. Kak Wira, apa gadis suci ini benar-benar akan tinggal bersama kita kelak? Danu melihat gadis suci yang sedang mengobrol bersama ketiga kakak iparnya dengan sangat akrab, dengan ekspresi sulit untuk dipercaya. Sebelumnya, mereka merasa gadis suci ini sulit untuk diajak berbicara. Tetapi sekarang tampaknya tidak berbeda dengan wanita biasa. Ya, Julian sudah menjadi istriku, jadi tentu saja dia akan tinggal bersama kita. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan hal ini. Setelah semuanya berkumpul, ceritakan kepadaku apa yang terjadi selama aku nggak ada di sini. Wira tidak begitu suka membahas tentang wanita dengan saudara-saudaranya, sehingga dia mendesak mereka untuk menceritakan hal yang terjadi belakangan ini. Saat menunggu empat istrinya selesai mengobrol, Danu dan Dodi menceritakan situasi sekolah bela diri kepadanya. Belakangan ini, sekolah bela diri kembali menerima banyak murid dan mendapat sedikit keuntungan. Tapi, bakat mereka biasa saja. Tentu saja ada beberapa yang bakatnya luar biasa. Setelah rapat selesai nanti, aku akan membawa mereka untuk menemui Kak Wira. Setelah selesai menerima laporan tentang situasi sekolah bela diri, Wira mengalihkan kembali pandangannya kepada Biantara. Beberapa menit kemudian keempat istrinya masuk dengan tertawa. Sekarang keempatnya saling bergandengan tangan seolah-olah mereka adalah saudara kandung. Melihat hubungan keempat begitu baik, hati Wira perlahan-lahan menjadi lega. Kami akan duduk di sini, dan mendengarkan kalian bahas urusan kalian saja. Kalau ada sesuatu yang terlintas di pikiranku, aku akan menambahkannya. Setelah selesai berbicara, Wulan menyuruh ketiga saudarinya duduk di samping. Wira menganggukkan kepalanya sebagai isyarat kepada Biantara untuk melanjutkan laporannya. Selama kamu nggak ada, banyak hal yang terjadi di sini. Yang pertama adalah persaingan merebut kekuasaan antara pangeran pertama kerajaan Nuala, Yahya, dan Ratu Jihan. Kekuatan keduanya seimbang. Saat mendengar kabar ini, ekspresi Wira terlihat terkejut. Dia tidak menyangka akan terjadi masalah seperti ini dengan murid yang berjanji akan hidup dengan baik. Yahya yang sudah dianggap sebagai setengah muridnya, sementara itu keluarga Juanto dari kerajaan Ahola sudah dia memusnahkan dan hanya tersisa 10.000 pasukan bersama Kumar dan Prabu. Wira menempatkan Yahya di sebuah kota untuk berdagang, karena Yahya sendiri yang berkata tidak ingin merebut kekuasaan. Dan Yahya ingin hidup dengan baik, bahkan meminta Wira untuk menyerahkan bisnis bakso sapi kepadanya. Tak disangka, hanya beberapa bulan saja ternyata ada perubahan yang begitu besar. Dia harus mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Aku rasa ada seseorang yang diam-diam mendukungnya sehingga ambisinya baru kembali menyala. Setelah Biantara menyampaikan pemikirannya, Wira menganggukkan kepalanya. Benar, kalau nggak salah ada seseorang yang diam-diam mendukungnya. Dia nggak mungkin bisa mengembangkan kekuatannya hanya dalam beberapa bulan saja. Tampaknya, kelak ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Kak Wira, apa rencanamu? Danu dan Dodi setuju dengan pandangan Biantara dan bertanya apa rencana Wira. Wira mengetuk mejanya, lalu berkata, kalian cari tahu situasinya lebih lanjut dulu saat ini.
Semuanya hanya spekulasi kita, jadi nggak pasti apa benar-benar ada yang diam-diam mendukungnya. Kalau orang itu berencana untuk menggulingkan kerajaan sekali lagi, dia harus dimusnahkan. Setelah Wira selesai berbicara, semua orang menganggukkan kepalanya. Setelah itu Biantara mulai melaporkan hal lainnya. Yang kedua adalah, Sigra dari keluarga Barus di kerajaan Beluana sudah meninggal karena sakit. Ciputra menjadi raja dan Putri Farel dikurung di istana. Bab 1515. Setelah mendengar hal ini, ekspresi Wira terlihat semakin tidak percaya. Sebelumnya saat mereka dalam masalah, hubungan kakak adik ini jelas-jelas sangat baik. Mengapa hubungannya bisa berkembang menjadi seperti ini? Wira menatap Biantara dan ingin Biantara untuk melanjutkan laporannya, tetapi Biantara malah menggelengkan kepalanya. Nggak ada kabar lainnya lagi, orang yang diam-diam kita tempatkan di sana di istana sudah diusir. Entah apa yang sebenarnya mereka ingin lakukan. Dan apa rencana mereka selanjutnya. Hanya saja Farel sekarang dikurung di istana, apa kita perlu menyelamatkannya? Wira meraba dagunya sejenak, karena merasa kesulitan dan situasinya sangat rumit. Dia hanya meninggalkan tempat itu beberapa bulan saja semuanya sudah menjadi begitu kacau. Dalam masa kacau seperti ini sedikit kelalaian saja bisa menyebabkan perubahan yang besar. Saat Biantara mengungkit tentang Farel, Wira juga sangat ingin membantu. Namun saat ini mungkin sulit untuk membantu, sebaiknya melihat situasi selanjutnya lagi. Setidaknya mereka memiliki hubungan darah, Ciputra harusnya tidak akan begitu mudah membunuh Farel. Kita tunggu dan lihat situasinya lagi. Setelah mendengar Farel dikurung, ekspresi Wulan dan yang lainnya terlihat sangat tidak percaya. Meskipun sebelumnya mereka sudah tahu keluarga Barus sedang kacau, mereka tidak menyangka Farel akan langsung dikurung. Biantara menganggukkan kepalanya lalu melanjutkan laporan kedua. Laporan itu saja sudah cukup membuat Wira terkejut. Tetapi jelas terlihat masih ada sesuatu yang belum diungkapkan Biantara. Yang ketiga adalah, kerajaan Monoma sudah beberapa kali menyerang kerajaan Nuala untuk berusaha menguasai 9 wilayah. Dan kekuatan militer mereka sangat kuat. Yang keempat adalah memang enggak terjadi sesuatu di kerajaan Agrea tapi pasukan di sana sepertinya bersiap-siap untuk berperang. Setelah selesai mendengar laporan, Wira mengelus keningnya, karena merasa kepalanya agak sakit. Hanya dalam beberapa bulan saja sudah terjadi begitu banyak masalah dan tempat yang akan memulai peperangan bukanlah cukup bagus. Saat dunia terbagi menjadi 3 seperti ini, apa harus menyatukan semuanya dalam satu kerajaan saja? Kak Wira, apa rencanamu selanjutnya? Biantara dan yang lainnya memandang Wira dan menunggu perintah selanjutnya dengan sabar. Setelah merenungkan dengan seksama sejenak, Wira merasa sebaiknya menangani masalah keluarga Barus terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, hubungannya dengan kedua kakak adik itu sangat akrab. Sudah terjadi masalah seperti ini, sepertinya tidak etis juga jika dia tidak pergi melihat dan menyelidiki hal ini. Setelah selesai rapat, aku pergi melihat keadaan keluarga Barus. Kalau terjadi situasi yang khusus, kita baru merencanakannya lagi untuk hal yang lain. Kita biarkan dulu untuk saat ini. Setelah Wira selesai berbicara, semua orang menganggukkan kepalanya lalu mereka langsung kembali ke urusan masing-masing. Setelah rapat selesai hati mereka sangat merasa senang melihat Wira sudah kembali dan ingin merayakannya. Tetapi saat ini masih ada urusan yang penting dan sekolah bela diri juga tidak bisa dilepaskan. Terjadi hal seperti ini di keluarga Barus. Tuan, sebaiknya segera pergi melihat keadaannya, kata Julian dengan tenang sambil menatap Wira. Ketika istri yang lainnya juga menganggukkan kepala mereka sangat khawatir dengan keadaan Farel saat ini. Tenang saja, kalian tunggu aku di rumah saja. Aku akan segera kembali. Kalau terjadi sesuatu, kalian juga nggak perlu cemas. Kalian hanya perlu yakin aku akan segera kembali saja. Wira berdiri dan memeluk satu persatu keempat istrinya lalu pergi. Melihat punggung suaminya yang menjauh, Julian mengernyitkan alisnya. Dia benar-benar tidak menyangka Wira hanya pergi bersamanya ke Sekte Langit beberapa bulan saja. Keadaan di luar sudah terjadi perubahan yang begitu besar. Sepertinya sayembara mencari jodoh harusnya diadakan lebih awal, sehingga Wira bisa lebih cepat kembali ke Dusun Darmadi dan mungkin bisa mencegah beberapa hal terjadi. Wulan yang berada di samping bisa melihat suasana hati Julian sedang tidak bagus sekarang. Bab 1516. Salah satu tangan Wulan merangkul bahu Julian dan menepuknya beberapa kali dengan lembut. Julian tertegun sejenak, lalu menoleh dan melihat Wulan yang sedang menatapnya dengan tersenyum. Kak Wulan. Julian, kamu gak perlu mengkhawatirkan, begitu banyak hal sekarang kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Jadi hanya cukup menunggu di rumah saja seperti kami. Kalau terjadi situasi khusus dengan Tuan dan butuh bantuan kita, dia akan mengatakannya sendiri. Wulan menepuk punggung Julian dengan lembut untuk menghibur Julian. Julian pun menganggukkan kepalanya dan berharap memang seperti itu. Untuk meredakan suasana hati Julian yang sedang cemas. Sekarang ketiganya menarik Julian untuk melihat putra pertama mereka, meskipun putra ini adalah anak kandung dari Wulan yang lainnya juga memperlakukannya seperti putra kandung mereka. Di sisi lain, Wira juga memulai perjalanannya menuju istana. Sebuah bayangan hitam melintas di sampingnya lalu akhirnya masuk ke dalam istana dan muncul di hadapan Ciputra. Lapor. Yang mulia, Tuan Wira sedang dalam perjalanan menuju istana.
Mendengar laporan dari bawahannya, Ciputra hanya mengernyitkan alisnya. Dan tidak banyak bereaksi. Dia melambaikan tangannya dan menyuruh bawahannya untuk mundur. Dia berpikir akhirnya Wira datang juga. Dan menghela nafasnya lalu kembali menangani urusan pemerintahan. Setelah tiba di sana Wira terus mencoba untuk bertemu dengan Raja tetapi tidak direspon. Saat ini Raja sedang sibuk menangani urusan di ruang kerjanya, nggak ada waktu untuk bertemu dengan Tuan Wira. Silakan Tuan Wira pulang saja. Pelayan istana di pintu memberitahu Wira untuk pulang terlebih dahulu jika ada yang dibutuhkan Raja akan langsung mengundangnya tetapi bukan saat ini. Wira tidak berdaya dan hanya bisa meninggalkan istana. Dia berpikir dia tidak akan sempat kembali lagi jika dia pulang sekarang, sehingga dia memutuskan untuk tinggal di ibu kota terlebih dahulu dan membuat rencana. Setibanya, di penginapan Wira makin merasa aneh. Mana mungkin Ciputra tidak mau bertemu dengannya, sebelumnya hubungan mereka jelas sangat baik. Karena itu Wira bertanya-tanya apakah benar-benar telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan sekarang Ciputra sedang dikendalikan seseorang sehingga tidak bisa bertemu dengannya. Pikirannya makin gelisah dan memutuskan untuk menyelinap masuk ke istana pada malam hari. Wira mengenakan pakaian hitam, dan menyelinap masuk ke istana dengan mudah. Dengan kemampuan bela dirinya yang kuat sekarang, bahkan di seluruh ibu kota pun hanya beberapa orang saja yang bisa menandinginya. Oleh karena itu dia bisa bergerak dengan leluasa di dalam istana. Namun saat hampir mendekati kamar Ciputra, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan langsung melemparkan sebuah pedang ke hadapannya. Dia terpaksa mundur saat merasakan sebuah aura membunuh yang kuat. Siapa? Wira menatap ke depan dengan tajam, dan terlihat seseorang pria yang mendarat di hadapannya. Meskipun pria itu mengenakan topeng dilihat dari kemampuan dan aura di tubuh pria itu dia yakin pria ini tidak biasa dan mungkin seorang ahli bela diri. Siapa Anda? Menyelinap masuk ke istana di malam hari akan dihukum mati, kamu gak perlu tahu siapa aku, hanya perlu tahu kamu akan segera mati di bawah pedangku. Setelah berteriak ahli bela diri itu mengangkat pedangnya dan menyerang Wira, Wira hanya bisa terus menghindari serangan ahli bela diri itu karena hari ini dia datang terlalu mendadak dan tidak membawa tongkatnya. Bab 1517. Pria itu sangat lihai, dan setiap serangannya selalu mengarah ke bagian yang akan membunuh Wira. Dia tidak tahu mengapa Ciputra bekerja sama dengan ahli bela diri ini. Tetapi situasinya pasti tidak sesederhana itu. Apa hubunganmu dengan Raja? Saat menghindari serangan pria itu, Wira tetap tidak lupa untuk mendapatkan informasi dari pria itu, namun pria itu tidak mengatakan apapun dan sangat fokus untuk membunuhnya. Pria itu juga merasa heran, jelas-jelas kemampuan bela dirinya sudah tinggi. Tetapi dia sudah menyerang Wira dengan sangat cepat pun Wira masih bisa menghindarinya dengan mudah. Meskipun Wira tidak menyerang balik, dia juga tahu dia mungkin tidak akan bertahan hidup jika Wira menyerang balik. Kenapa kamu ada di sini? Siapa sebenarnya orang yang diam-diam mendukung Raja? Wira sudah mengajukan begitu banyak pertanyaan, tetapi pria itu tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Hingga dia mulai frustasi. Jika pria itu tidak ingin menjawab, dia juga tidak akan membiarkannya lagi. Dia melompat ke belakang dan berhasil membuat jarak yang cukup jauh dari pria bertopeng itu. Lalu mengeluarkan pistol yang disembunyikan di pinggangnya. Dia membidikkan pistolnya ke arah kening pria bertopeng itu, tetapi pria itu bergerak dan meremehkan pistol itu. Dia tersenyum, lalu menembak dan pria bertopeng itu langsung mati. Setelah melihat mayat di tanah, Wira melewatinya dan tiba di kamar Ciputra. Tetapi Ciputra tidak ada di dalamnya, setelah itu dia pergi ke ruang kerja Ciputra dan akhirnya bertemu dengan Ciputra. Dia mengira Ciputra akan bersujud saat melihatnya berada di sana, tetapi Ciputra tetap duduk di tempatnya dengan tanpa ekspresi. Sudah disiapkan peralatan teh di depan Ciputra seolah-olah sudah tahu kedatangannya, dan sengaja menyiapkan semuanya untuk menyambutnya. Kak Wira, kenapa nggak kirim orang untuk memberitahu kamu sudah kembali dan langsung masuk seperti ini? Tapi nggak apa-apa juga, silakan duduk dan temani aku menikmati teh ini. Mendengar perkataan Ciputra, Wira mengernyit alisnya dan mendekat. Selama aku nggak ada di sini, apa sebenarnya yang telah terjadi? Kamu bisa menceritakannya kepadaku, aku akan percaya apa yang kamu katakan. Tanya Wira dengan tergesa-gesa. Namun Ciputra malah menggelengkan kepalanya, Kak Wira, semuanya sudah berlalu, untuk apa terus membahas hal sebelumnya? Ayo, duduk dan temani aku minum, teh ini adalah teh yang paling disukai Kak Wira dulu. Ciputra menuangkan secangkir teh untuk Wira, dengan tenang dan meletakkan di meja seberang lalu memberikan isyarat agar Wira duduk. Wira menghela nafas dengan tak berdaya, dan duduk di seberang Ciputra. Melihat ekspresi Ciputra yang jelas tidak ingin mengatakan apapun, dia tidak bisa menahan dirinya dan kembali bertanya. Kalau kamu masih menganggapku sebagai kakakmu, katakan saja apapun masalahnya. Kalau aku bisa bantu, aku pasti akan berusaha membantumu. Tapi kenapa kamu memperlakukan adikmu seperti ini? Setelah naik tahta, hal pertama yang dilakukan Ciputra adalah mengurung adiknya. Wira tidak tahu mengapa Ciputra melakukan hal seperti itu. Padahal masih ada banyak cara lainnya, mengapa Ciputra tidak langsung membunuh adiknya dan malah memilih untuk mengurungnya. Bab 1518.
Wira berpikir apakah Farel mengetahui sesuatu dan Ciputra tidak bisa membiarkan Farel untuk membocorkannya. Namun Ciputra tidak tega menyakiti Farel sehingga memilih untuk mengurungnya. Setelah mendengar perkataan Wira, Ciputra tertegun sejenak, lalu matanya melirik kedua sisinya. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya agar Wira tidak melanjutkan pertanyaannya lagi. Kak Wira, aku nggak ingin menipumu. Tapi kami benar-benar gak bisa mengendalikan hal ini, lagi pula, hal ini sudah terjadi jadi biarkan aja berlalu ya. Hari ini anggap saja kamu datang untuk minum teh, jangan tanya hal lainnya lagi. Ciputra langsung mengubah nada bicaranya, sebenarnya dia tetap bergantung kepada Wira dan menganggap Wira sebagai saudaranya sehingga dia tidak ingin Wira terlibat dalam hal ini dan membahayakan dirinya. Saat Wira masih bersikeras bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terasa sebuah aura membunuh dari sampingnya. Dia tertegun sejenak lalu langsung berdiri dan melihat ke sekeliling dengan waspada. Dia tidak menemukan bayangan siapapun tetapi aura membunuh itu masih terasa. Ini berarti orang yang melepaskan aura itu masih bersembunyi di ruang kerja Ciputra. Hanya saja, tidak menunjukkan dirinya. Dia berpikir jika dia terus bertanya, mungkin orang itu tidak akan memedulikan status Citra lagi, dan langsung bertindak. Ciputra juga bisa merasakan aura membunuh ini. Dia melihat ke suatu arah dengan mata yang membelalak lalu berbalik dan menatap Wira dengan ekspresi tak berdaya. Kamu juga pasti sudah merasakannya, jadi aku gak akan menyembunyikannya darimu lagi. Asalkan kamu gak bertanya lagi dan menemaniku minum dengan patuh. Aku akan menjamin keselamatanmu untuk pergi dari sini. Kalau enggak aku juga enggak punya pilihan lain. Setelah mengatakan itu, Ciputra menuangkan secangkir teh lagi untuk Wira. Wira mengepalkan kedua tinju. Dengan erat apakah kedudukan raja ini begitu menggoda, hingga mencelakai ayahnya sendiri dan mengurung adiknya sendiri. Dia sungguh tidak tahu mengapa Ciputra bisa terpuruk seperti ini, meskipun Ciputra memiliki alasan sendiri. Ciputra juga tidak boleh mencelakai keluarganya sendiri. Namun emosi Wira perlahan-lahan mereda, dia terpaksa menahan emosinya dan mengangkat matanya memandangi Ciputra di hadapannya. Meskipun dia merasa Ciputra yang sekarang sudah berbeda dengan yang sebelumnya, dia tetap tidak bisa menyakitinya. Aku nggak ingin ikut campur, dan nggak peduli dengan urusan kalian. Tapi aku harus bertemu dengan Farel, mengenai yang lainnya aku baru berpikir lagi setelah mengerti nanti. Setelah mengatakan itu, Wira meneguk abis teh di depannya lalu meletakkan cangkirnya dan pergi dengan marah. Melihat punggung Wira yang meninggalkan tempat ini, Ciputra kembali menghela nafas. Dia tidak ingin situasinya menjadi seperti ini. Tetapi dia juga tidak punya pilihan lain. Setelah Wira pergi, dua orang mengenakan jubah hitam dan tak terlihat wajahnya keluar dari balik penghalang. Kenapa nggak membiarkan kami membunuhnya? Saat mereka berada di belakang, mendengar Wira penasaran dengan hal ini dan terus bertanya kepada Raja, kedua orang itu sudah berencana untuk membunuh Wira. Jika bukan karena tatapan Ciputra itu, mungkin mereka sudah keluar dan bertarung dengan Wira. Wira sangat baik kepadaku, dan dulu kita adalah saudara yang sangat akrab. Entah sekarang hubungan kita masih seperti itu atau enggak, tapi aku akan selalu ingat semua hal yang terjadi sebelumnya di dalam hatiku selamanya. Lagi pula, kalau nggak ada Wira nggak ada keluarga Barus yang sekarang juga. Ciputra menceritakan banyak hal yang berhubungan dengan dia dan Wira kepada kedua orang di belakangnya. Setelah berdiri cukup lama dan mendengar Ciputra menceritakan tentang hal-hal yang mereka tidak peduli, kedua orang yang mengenakan jubah hitam itu akhirnya menghentikan Ciputra untuk melanjutkan ceritanya. Bab 1519. Sampai saat ini Ciputra masih tidak berdaya melawan kedua orang itu, jadi dia hanya bisa pasrah menjadi raja boneka yang mereka kendalikan. Setelah meninggalkan Ciputra, Wira merasakan situasi makin tidak kondusif. Dia ingin segera menyelamatkan Farel tetapi semuanya tidak semudah itu. Dia tahu bahwa saat ini ada banyak master seni bela diri yang berjaga di istana. Terlebih lagi keberadaan Farel sekarang masih menjadi teka-teki. Bertindak gegabah hanya akan merugikan dirinya sendiri. Wira kembali ke penginapan dan meminta pengawal setianya untuk mengirim merpati pos pada Julian. Sesegera mungkin dia ingin Julian bertanya pada Hasto di Sekte Langit apakah ada orang di sana yang ikut campur dalam urusan istana. Sembari menunggu balasan, Wira terus menyelidiki lokasi putri dikurung. Hanya saja seberapa besar pun upaya yang dikerahkannya, hasilnya tetap nihil. Setelah pesan dari Wira diterimanya, Julian pun segera mengirim merpati pos pada Hasto. Membaca surat Julian dengan jelas Sekte Langit dan Sekte Gunung memiliki peraturan yang melarang dengan tegas para anggotanya untuk mencampuri urusan istana. Orang-orang Sekte Langit jelas mematuhi peraturan itu. Tak lama, Julian yang telah menerima balasan surat segera memberikannya kepada pengawal setia Wira. Wira membaca isi surat itu sambil mengepalkan tinjunya. Jika bukan orang Sekte Langit sudah pasti itu orang Sekte Gunung. Orang-orang itu benar-benar senang bertingkah. Bukannya mengatur sekte mereka sendiri, mereka malah menunjukkan ambisi dengan ikut campur urusan pemerintahan. Wira tidak mungkin diam saja jika situasi ini terus dibiarkan. Bukan hanya Ciputra, nyawa Farel juga akan berada dalam bahaya. Prioritas utama Wira sekarang adalah menyelamatkan Farel. Hanya saja, para master bela diri bersiaga dan menjaga istana dengan sangat ketat. Mengeluarkan Farel dari sana bukanlah perkara mudah. Usai merenung cukup lama, Wira akhirnya menemukan suatu cara bagus.
Tidak ada satu orang pun yang tahu lokasi Putri Dari dan bagaimana keadaannya sekarang. Berhubung demikian, dia akan menyebarkan desas-desus bahwa Tuan Putri sudah meninggal dunia. Begitu desas-desus itu tersebar hingga istana, Farel juga pasti akan mendengarnya. Wanita cerdas itu tentu akan memahami maksud Wira berbuat begitu. Pengawal, panggil Wira dengan suara pelan. Segera setelahnya beberapa orang muncul di hadapannya. Mereka adalah bawahan Danu yang telah dibinanya dengan baik. Selain Wira mereka tidak akan tunduk pada siapapun. Bantu aku sebarkan isu, kalau Putri sudah tiada. Cukup itu saja. Jangan tambahkan apa-apa lagi. Orang-orang di luar sana akan menambahkan bumbu macam-macam. Sebarkan hal itu pada sebanyak mungkin orang. Jangan lupa untuk berhati-hati terhadap orang istana, perintah Wira. Usai menerima perintah para pengawal setia itu segera pergi untuk bekerja. Wira membuka jendela dan memandang ke jalan. Atmosfer tenang ini tidak akan berlangsung lama. Tidak ada yang tahu bahwa keributan akan segera terjadi. Ada banyak kejadian yang tak terelakkan di tanah, namun pasti ada suatu rahasia yang memaksa Ciputra menyingkirkan ayahnya untuk merebut tahta. Wira yakin, Ciputra bukan orang seperti itu. Para bawahan Wira bekerja dengan cukup cepat, hanya dalam waktu setengah hari, isu tentang meninggalnya Putri telah tersebar ke seluruh penjuru ibu kota. Bab 1520. Tuan Wira, kami sudah menyebarkan desas-desus yang Tuan perintahkan. Saat ini semua orang di ibu kota sekiranya sudah mendengarnya, lapor seorang pengawal. Bagus, aku mau lihat bagaimana ramainya ibu kota sekarang. Ujar Wira sambil memukul meja dengan pelan. Wira menyuruh pengawal setia itu mengikutinya pergi melihat keramaian di kota. Begitu turun ke lantai bawah, mereka mendengar orang-orang yang makan sambil membahas isu kematian Putri. Kalian sudah dengar belum? Putri sepertinya sudah meninggal. Katanya dia juga meninggal dengan tragis. Masak, kamu dengar dari mana? Iya. Kabar ini sudah tersebar ke seluruh ibu kota. Kamu belum tahu kemana saja kamu. Terus kenapa Putri bisa meninggal? Kudengar Putri meninggal karena terlalu bersedih atas kematian mendiang raja. Enggak, kamu dengar versi ini dari mana sih? Putri jelas-jelas mati dibunuh raja. Saat ini padahal Putri adalah adiknya anak kandung mendiang raja. Dengar-dengar raja kita saat ini merebut tahta karena setelah menyingkirkan ayahnya. Obrolan orang-orang ini membuat Wira terkejut. Dia tidak menyangka rumor yang disebarkannya akan berkembang hingga seperti ini. Kemampuan orang-orang dalam menambahkan bumbu dalam rumor benar-benar patut diacungi jempol. Sesuai harapan Wira, di satu sisi itu menyebar ke seluruh ibu kota, bahkan raja pun telah mendengarnya. Entah bagaimana reaksi sang raja saat mendengar isu bahwa dia membunuh adiknya serta diberitakan membunuh ayahnya untuk merebut tahta. Wira tersenyum tipis. Situasi kedepannya pasti akan jadi sangat menarik. Saat isu yang makin memanas itu terdengar di telinganya, Ciputra langsung naik darah. Dia tidak menyangka orang-orang akan menyebarkan rumor segila itu. Mana mungkin dia menyakiti adiknya apalagi ayahnya. Omong kosong, orang-orang ini sudah gila. Bisa-bisanya mereka berpikir seperti ini tentang aku. Biarpun aku baru naik tahta, aku selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat. Tak kusangka mereka malah akan menyebarkan rumor kejam seperti ini. Sejak mulai berkuasa, Ciputa terus membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dia adalah seorang raja yang baik. Rumor yang tersebar sekarang membuatnya sangat sakit hati, padahal dia sudah banyak berkarya untuk rakyatnya. Tidak masalah jika dia tidak menerima cinta dan rasa hormat, tetapi dia tidak bisa menerima rumor yang menimpanya ini. Ciputra bertekad untuk menemukan orang-orang yang menyebarkan rumor itu dan menghukum mereka di depan publik. Turunkan perintahku, tangkap semua orang yang menyebarkan rumor tentangku dan hukum mereka di depan publik. Karena masih ada yang harus terus menyebarkan rumor itu. Mereka juga akan menerima hukuman yang sama, seru Ciputra. Kali ini Ciputra benar-benar murka. Jika dia mengetahui siapa dalang di balik semua ini, dia akan membuat orang itu menyesal. Namun prioritas utamanya sekarang adalah mengakhiri rumor itu. Berhubung, sang raja sendiri telah mendengar rumor itu. Tentu saja para pelayan dan bawahannya juga tahu. Mereka juga diam-diam membahas rumor tidak menyenangkan ini. Kalian sudah dengar belum? Raja baru kita sudah menghabisi Putri. Masa sih? Bukannya raja kita lumayan baik? Sejak naik tahta, raja selalu membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Apa mungkin dia tega menyakiti adiknya sendiri? Mungkin saja semua yang dilakukan itu cuma demi pencitraan. Memangnya kamu tahu sosok seperti apa raja yang sebenarnya? Kalau aku sih nggak tahu. Saat itu pelayan Farel kebetulan lewat dan mendengar obrolan orang-orang ini. Bersambung.